Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman pun selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi dimana ini tentang perfilman guys. Jadi sorry guys, film Indonesia dan lagu Indonesia itu mudah sekali masuk pasaran Malaysia, tapi sebaliknya film dan lagu Malaysia itu sulit sekali masuk ke pasar Indonesia, padahal pasar Indonesia itu kan sangat menjanjikan sekali ya guys, karena kita tahu ya masyarakat Indonesia hampir 300 juta penduduk, jadi sangat-sangat menjanjikan sekali untuk masuk ke pasar Indonesia guys. Tapi bingung nih apa warganet Malaysia ini kenapa gitu perfilman dan lagu perfilman, apalagi perfilman Malaysia itu sulit sekali untuk tembus ke pasar Indonesia. Nah, ini banyak di komentar-komentar ini seperti apa, kita langsung lihat aja video lengkapnya. Filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Halo pecinta film Malaysia, nama saya Gani Fernando. Saya seorang aktor, produser, publicist film, dan content creator review film. Lagi ramai-ramai nih soal film Sherif dari Malaysia yang kurang diminati di Indonesia. Jadi begini, aku share sedikit ya. Sebenarnya bukan karena film dari negara Malaysia yang tidak didukung masyarakat Indonesia. Bukan karena negaranya, tapi karena kontennya sendiri dan marketing filmnya itu sendiri. Beberapa bulan terakhir film dari Asia was a hit in Indonesian cinemas. Exhuma for Korea, dan saat ini yang sedang ramai ada How to Make Millions Before Grandma Dies from Thailand, yang sebentar lagi akan dapat 3 juta penonton juga di bioskop. Kedua film ini adalah dua film terlaris sepanjang masa dari Korea dan Thailand. Ada beberapa faktor yang mensukseskan kedua film tersebut. First, the content itself is a great movie. Second, marketing. Hiring KOLs, mempunyai publicist and distribution team yang bagus. 3, rilis di beberapa theater chain dan bukan hanya di 1-2 chain bioskop. Karena di Indonesia chain bioskop itu banyak sekali. Jadi harus dapat distributor yang tahu benar filmnya mau dijual di mana. Also kalau perihal Matt Kilau dan Sherif yang tidak diminati di Indonesia, jujur saya saja yang sangat aktif bahas film dan setiap minggu pergi ke event film, tidak mendapatkan kabar bahwa kapan Sherif atau Matt Kilau akan tayang. Tiba-tiba saja sudah tayang di bioskop dengan limited release. Apabila saya yang aktif di komunitas film saja tidak tahu, apalagi masyarakat umum. Jadi permasalahannya di sini bukan karena film Malaysia sepi peminat di Indonesia, bukan karena negaranya, tetapi karena filmnya sendiri tidak memenuhi faktor-faktor yang baik dalam berpromosi dan berdistribusi dengan baik. So my suggestion untuk distributor film Malaysia, jangan patah semangat. Let me remind you, Munafik horror movie was quite a hit in Indonesia. So there's still a way, cuma it hasn't hit the mark. Ya, jujur aja ya, kalau untuk bukannya kita nggak mau nonton ya kurang apa ya, mungkin kurang promosi kali, bener kayak tadi abang ini bilang ya, dia aja yang apa istilahnya yang bergelut di dunia film itu tidak tahu gimana orang-orang kayak kita, orang awam seperti kita ini ya, emang bener kurang promosi. Bukannya kita nggak mau nonton film-film dari Malaysia ya, contohnya film kartun Upin Ipin itu kan dari Malaysia, justru banyak peminatnya di Indonesia. Banyak selain Upin Ipin ya, ada lagi tuh, ada apalah namanya, saya lupa. Oke guys, lanjut. Sedih kan bila tahu hakikat ya, orang asing tak tengok filem kita ni bukan sebabnya Malaysia tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita, dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata
tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita. Ya, di sini bukannya masalah timbal balasnya, timbal balik, seperti yang dikatakan Mbak ini ya. Memang bukannya kita nggak mau nonton, tapi memang kurang kurang promosi kali ya. Mungkin dari kualitas juga nggak tahu deh ya. Karena ya seperti yang kita tahu, seperti yang saya sebut tadi, buktinya aja film Upin Ipin diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi bukan masalah timbal balik guys. Masalah perfilman itu bukan masalah timbal balik. Jika kualitas filmnya bagus dan promosinya bagus, kontennya bagus, pasti itu ditonton, walaupun itu film dari manapun ya. Entah itu dari Malaysia, entah itu dari Thailand, entah itu dari Singapura atau dari manapun ya. Kalau kualitas filmnya bagus ya pasti ditonton ya. Terus promosinya juga gencar, pastilah tersebar luas ya, bukan masalah timbal balik. Dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Jadi siapa dah tengok filem Sherif? Boleh kongsi tak pandangan anda di ruang komen? Dan satu lagi jangan lupa follow Kenapa filem sampah kot? Kenapa filem sampah Indonesia bisa laku di Malaysia, tapi filem Malaysia enggak bisa laku di Indonesia? Tak Malaysia suka filem sampah? Ayo, soalan apa ni? Sepatutnya tak payah disoal pun. Sepatutnya just sekadar terima kasih. Kami ni sudi untuk support filem anda. And sebelum apalah, boleh tak jelaskan kepada saya apa itu definisi filem sampah? Filem ni adalah satu karya seni yang sangat-sangat subjektif. Tak akan ada satu movie yang semua orang benci movie tu, dan takkan ada satu movie yang semua orang suka movie tu. Contohlah, ambillah satu filem Asyap Man. Okay, misalkan orang suka filem ni, at least pengarah dia. Okay. Yang kedua, industri filem kami sangat kecil. Okay, dalam setahun kami boleh menghasilkan beberapa movie je berbanding negara anda. Lambatkan movie tu masuk ke dalam Malaysia dan memenuhi showtime yang ada. Dan kenapa filem kami susah nak tembus pasaran sana? Sebab again, guys dah menghasilkan beribu filem, tambah pula dengan Hollywood, Korea dan sebagainya. Mesti you guys akan mengutamakan filem-filem tersebut berbanding filem daripada seberang ni. Okay, aku seorang penggemar filem Indonesia. Tak kali filem Indonesia keluar, aku tengok dan aku suka filem Indonesia. Tapi kita dah support, janganlah cakap macam tu kan. Again, sepatutnya kita terima kasih kepada orang yang support, bukan mempertikai kan. Apa pendapat korang pasal kes ni? So, terima kasih. Film Malaysia nggak laku di Indonesia, netizen Malaysia nggak terima. Jadi film Sherif Narco Integrity produksi Malaysia nggak laku di pasar bioskop Indonesia. Salah satu tiktoker asal Malaysia, @takibasker, nggak terima. Dia mempertanyakan kenapa film itu gagal tembus di bioskop Indonesia, sedangkan film-film Indonesia diterima dengan baik di Malaysia. Padahal katanya film Sherif laris di Malaysia dan keuntungannya mencapai 60 juta ringgit. Dia juga bilang nasionalisme masyarakat Indonesia tinggi dan lebih milih nonton film negaranya sendiri. Yang menarik, sikap berbeda ditunjukkan sutradara film tersebut, Syafiq Yusof. Dia membantah adanya sentimen anti-Malaysia di kalangan penonton Indonesia. Syafiq justru bilang kegagalan filmnya ini bisa menjadi pembelajaran baginya untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi. Emang sih ada persaingan kebudayaan yang meruncing di antara Indonesia dan Malaysia. Tapi masyarakat Indonesia cukup terbuka dan menyambut karya Malaysia yang dianggap bagus. Iya benar, bukan masalah anti Malaysia atau sentimen dengan negara tetangga, bukan guys. Jadi masalah orang kita welcome kok untuk masalah film-film yang memang kualitasnya bagus ya guys. Jadi ini bukan faktor dari kita benci dengan Malaysia, bukan, jangan salah paham. Ini karena memang ya yang promosi film ini mungkin kurang promosi, kurang apalah ya, saya nggak tahu ya, nggak ngerti masalah untuk perfilman seperti ini untuk promosi ke negara-negara tetangga ya, untuk bisa ditonton oleh masyarakat negara lain ya guys. Jadi seperti itu guys, bukan karena kita sentimen dengan Malaysia atau kita tidak mau perfilman mereka maju. Tidak seperti itu. Bagus kok. Kartun Upin Ipin dan Bobo Boy misalnya disambut dan disukai banyak masyarakat Indonesia. Jadi gagalnya film Sherif di Indonesia bukan karena sentimen anti Malaysia ya.
Gara-gara film ini, Indonesia sama Malaysia jadi ribut coy. Kata orang Malaysia kayak begini. Ini film di Malaysia lagi rame loh. Tapi kenapa pas masuk dan tayang di Indonesia penontonnya sepi? Kata orang Malaysia kita nggak mendukung perfilman Malaysia. Kata siapa bro? Gue penonton setia Upin Ipin nih. Ultraman ribut, Isan pindah rumah, Upin Ipin gak sholat raweh. Udah gue tonton anjay. Lah waktu itu gue juga mana tahu kalau film ini tayang di bioskop Indonesia. Kurang promo kali, promo di gue lah anjay. Gue malah taunya ketika film ini udah tayang di Netflix. Udah gue tonton juga coy. Gue akuin filmnya emang bagus sih. Tentang pembunuh misterius dengan hukumnya sendiri. Jadi ada pembunuh misterius tapi targetnya beda nih. Karena dia hanya mengincar orang-orang yang gak bener. Seperti polisi korup, ketua gangster, dan orang-orang jahat lainnya. Alur ceritanya juga dikemas dengan berbagai plot twist. Lu pijak sama gue sekarang, lu punya anjing-anjing pijak sama gue sekarang. Gue akuin filmnya keren sih, tapi kerenan The Red. Ya guys, jadi sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua dan selalu menghibur teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.